Astridiana Kamanti, para aparatur sipil negara Kementerian Agama di seluruh Indonesia yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan inayahnya kepada kita semuanya. Dan semoga selawat serta salam senantiasa terlimpah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi penutup para nabi dan para rasul sekaligus pemimpin terbaik di muka bumi ini. Bapak Ibu yang berbahagia, sehubungan akan dilaksanakan inisiasi gerakan wakaf uang bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama Republik Indonesia, kami sangat mengapresiasi gerakan sosial ini, terutama kepada para pihak yang telah memberikan ide, gagasan, dan stakeholder terkait ya seperti Badan Wakaf Indonesia atau BWI, juga Bank Syariah Mandiri, serta juga Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang LKSPWU. Kementerian Agama sebagai pemangku kebijakan dalam sektor wakaf memiliki kepentingan yang sangat kuat untuk mendorong optimalisasi sektor wakaf. Kementerian Agama berharap dengan adanya gerakan wakaf uang untuk ASN Kementerian Agama dapat berperan dan bermanfaat dalam 4 aspek, yaitu pertama, gerakan wakaf uang sesuai dengan rencana strategi Kementerian Agama tahun 2025 merupakan gerakan yang sangat strategis bagi Kementerian Agama sebagai perwakilan pemerintah dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang agama. Serta gerakan ini menjadi aksi nyata dari rencana strategis Kementerian Agama tahun 2020-2025 khususnya dalam aspek pengembangan wakaf, di mana ada 3 garis besar Enstra khususnya aspek wakaf, yaitu pertama, peningkatan jumlah partisipasi umat beragama dalam berwakaf, kedua, peningkatan pengelolaan aset wakaf, dan ketiga, peningkatan wakaf produktif. Kemudian yang kedua adalah sebagai solusi untuk kesenjangan potensi dan fakta pengumpulan wakaf uang. Gerakan wakaf uang ini diharapkan mampu menjadi solusi terhadap permasalahan kesenjangan antara potensi wakaf uang, di mana saat ini wakaf uang memiliki potensi yang mencapai 180 triliun menurut kajian Badan Wakaf Indonesia. Namun faktanya baru terkumpul 255 miliar dan hingga saat ini baru ada 22 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang di Indonesia. Padahal menurut hasil kajian World Giving Index 2019, Indonesia tergolong sebagai negara yang paling dermawan di dunia. Sehingga potensi wakaf di lingkungan ASN Kemenak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari potensi wakaf secara nasional. Kemudian ketiga, sebagai sarana peningkatan literasi wakaf di Indonesia. Wakaf uang di Indonesia sejak 11 Mei 2002 telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, serta Kementerian Agama telah memfasilitasi regulasi terkait wakaf uang sejak tahun 2004 melalui
Undang-Undang Wakaf, Peraturan Menteri Agama, hingga Peraturan Dirjen Bimas Islam. Namun menurut hasil riset Indeks Literasi Wakaf 2020 di seluruh Indonesia, bahwa pengetahuan dan pemahaman wakaf masyarakat Indonesia tergolong masih rendah. Besar harapan kami dengan adanya gerakan wakaf uang bagi ASN Kementerian Agama mampu meningkatkan literasi wakaf uang dan diharapkan mampu menjadi contoh dan role model dalam hal kesadaran berwakaf. Keempat, sebagai wujud nyata dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan umat. Besar harapan kami gerakan wakaf uang ini dapat mewujudkan kontribusi Kementerian Agama dalam penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat, di mana wakaf uang yang dikelola dengan amanah, profesional, akuntabel, dan produktif menjadi sumber pembiayaan untuk berbagai sektor kemaslahatan umat seperti pemberdayaan masyarakat dalam bidang agama, ekonomi, dakwah, sosial, kesehatan, dan juga pendidikan. Diharapkan juga dengan pengelolaan wakaf uang dapat mendukung program kerja dalam ruang lingkup Kementerian Agama melalui hasil pengelolaan wakaf uang. Semoga 4 peran, 4 fungsi, 4 tujuan tersebut dapat menjadi pengetahuan bagi seluruh aparatur sipil negara di Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan sekali lagi kami mengajak untuk seluruh ASN untuk menunaikan wakaf uang. Ya, semoga wakaf yang kita tunaikan dapat menjadi amal ibadah kita dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Demikian akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wakil Menteri Agama yang telah menyampaikan arahan-arahan dan membangkitkan spirit segenap jajaran Kementerian Agama untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk mendukung pembangunan-pembangunan di bidang sektor keagamaan yang bersifat strategis bagi penataan kehidupan bangsa kita yang lebih maju, yang lebih sejahtera. Bapak, Ibu, dan seluruh audiens yang berbahagia, di dalam tugas dan fungsi Kementerian Agama berkaitan dengan bimbingan masyarakat Islam, terkandung aspek-aspek yang berkaitan dengan perlindungan, pemberdayaan, dan pelayanan. Bimas Islam yang memiliki lingkup tugas sampai ke tingkat kecamatan, kantor urusan agama, juga melingkupi tugas-tugas penyuluh agama, kepenghuluan, dan sebagainya. Ini sangat berkaitan erat dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat, khususnya ditopang dengan sektor sosial ekonomi umat, yaitu khususnya wakaf. Dalam kesempatan ini kami mengundang Bapak Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam untuk menyampaikan poin-poin penting berkaitan dengan gerakan wakaf ini. Beliau beberapa waktu yang lalu juga pernah menyampaikan di satu kesempatan bahwa kita perlu mengoptimalkan peran instrumen wakaf ini yang powerful, istilah beliau, untuk kesejahteraan umat. Kita perlu mengkapitalisasi potensi-potensi ekonomi umat untuk didedikasikan, untuk dikontribusikan bagi kehidupan bangsa di dalam berbagai sektor, termasuk juga di masa pandemi COVID ini, di mana membawa implikasi terjadinya berbagai krisis dan kerawanan dalam kehidupan sosial. Wakaf diharapkan bisa memberikan solusi dan jawaban. Baik, kami persilakan kepada Bapak Dirjen Bimas Islam untuk menyampaikan poin-poin yang perlu disimak oleh seluruh jajaran ASN Kementerian Agama dan Bimas Islam di seluruh Indonesia. Silakan Pak Dirjen. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahil alimil khabir. Al-qail fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Bapak Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Zainud Tauhid Saadi. Terima kasih Pak Wamen yang telah berkenan hadir, memberikan arahan, motivasi kepada kita semua, seluruh jajaran Kementerian Agama, sehingga cita-cita kita bersama untuk mengkapitalisasi potensi yang sangat dahsyat di Indonesia ini, semoga bisa terwujud, insya Allah. Amin, ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama kita hormati, senior kita, sahabat kita semua, tokoh kita, Ketua Badan Wakaf Indonesia, Al-Mukarram, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nuh. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Insya Allah ke depan kita akan terus bersinergi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia, insya Allah. Yang saya hormati Pak Ses, Pak Direktur, Sesdijen Bimas Islam, Bapak Dr. Fuad, kemudian Direktur Zakat Wakaf, Bapak Tarmizi Tohor, para Kasubdit, Ibu Wida Sukmawati, dan teman-teman sekalian jajaran Ditjen Bimas Islam, dan seluruh hadirin sekalian yang hadir secara virtual. Alhamdulillah sudah mencapai angka 434 orang ya peserta yang sudah bergabung. Sebuah medium yang sangat strategis dan oleh karena itu kita bersyukur sekali. Alhamdulillah bisa menjangkau masyarakat kita secara sangat luas. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya ide ini tentu sudah lama ya, saya yakin teman-teman sebelumnya juga sudah mendiskusikannya cukup lama, sudah lama terfikir. Alhamdulillah hari ini kita memutuskan untuk kita soft launching ya, dan insya Allah tanggal 28 nanti akan kita grand launching dan kita akan melibatkan masyarakat secara luas di seluruh tanah air, seluruh Indonesia, agar cita-cita kita bersama dapat kita wujudkan. Karena tadi Pak Wamen sudah menyebut bahwa menurut World Giving Index, Indonesia memang termasuk the most generous ya country in the world, ya, negara yang paling generous, negara yang paling pemurah ya di dunia ini. Artinya kita punya social capital yang sangat luar biasa, dan sekarang ini di masyarakat sebenarnya sedang terjadi gerakan wakaf secara diam-diam ya, dilaksanakan oleh masyarakat kita juga sangat luar biasa. Nah, ini tinggal kita koordinasikan, kita perlu kanalisasi ya, kita perlu carikan ruang untuk mereka berwakaf, karena saya yakin sekali bahwa masyarakat Indonesia, umat Islam Indonesia ini semuanya ingin berwakaf sebenarnya, apalagi jika wakaf yang dimaksud bisa kita fasilitasi masyarakat kita untuk dengan mudah bisa berwakaf. Jadi tidak hanya berwakaf tanah seperti yang selama ini mereka kenal, tapi ada wakaf tunai yang dengan sangat mudah. Oleh karena itu Pak Ses, izinkan saya menyampaikan sedikit paparan. Ini saya share screen tapi masih diblok oleh operator. Mohon saya diizinkan untuk share screen sedikit. Ya, operator, please let me share my presentation. Ini masih diblok Pak Ses ini. Ini operatornya ini. Mas Robi. Oke, baik, terima kasih. Ini sudah ada ya. Jadi
Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan share screen ini. Jadi Bapak Menteri Agama bersama Bapak Wakil Menteri Agama, tolong di-mute dulu semuanya, suara saya terpantul. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, jadi Menteri Agama, aduh suara saya masih mantul nih. Saya mendengar suara saya kembali. Halo? Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Menteri bersama Pak Wamen tentunya terus-menerus memberi arahan kepada kita semua agar kita bisa melakukan yang terbaik, mengambil langkah-langkah produktif untuk memastikan bahwa wakaf di Indonesia bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu sesuai dengan RPJMN kita, ya agenda prioritas Kementerian Agama terkait dengan wakaf ini. Ya, yang pertama, presentasi partisipasi umat Islam dalam berwakaf. Ya, ini tentu yang harus terus-menerus kita tingkatkan. Nah, termasuk inisiasi untuk meluncing gerakan wakaf tunai ini bagian dari ikhtiar kita untuk meningkatkan partisipasi. Kita menginisiasi, kita memulai dari ASN dulu ya, aparatur sipil negara Kementerian Agama yang jumlahnya kalau tidak salah sekitar 221.000. Ya, jadi Kementerian Agama ini termasuk kementerian yang memiliki ASN terbesar di seluruh Indonesia. Nomor 2 dari Polri ya. Jadi selain Polri, ASN Kemenak ini terbesar. Jadi jumlahnya ada 221.000. Ya, kami sih biasa mengkalkulasi ya, meskipun nanti faktanya kita belum tahu, tapi kita optimis saja. Ya, kalau kita kalkulasi angka yang cukup besar ini dengan potensi wakaf mereka dari sini saja insya Allah akan sangat fantastis nanti harapan kita ya, optimisme kita. Jadi kita berusaha untuk meningkatkan partisipasi umat Islam dalam berwakaf. Tentu nanti ke depannya tidak hanya ASN, tidak hanya Kementerian Agama, tapi kita berharap Kementerian Agama ini bisa menjadi pionir ya, bisa menjadi inisiator. Semoga kementerian-kementerian yang lain nanti juga bisa mengikuti langkah Kementerian Agama. Jadi saya bilang ke teman-teman, ya Kementerian Agama lah memang yang harus memberi contoh ya. Karena kita yang selalu berdakwah ini, kita yang selalu ceramah. Di mana-mana saya, Pak Direktur juga, apalagi Pak Menteri, Pak Wamen, kemana-mana pasti berceramah kan untuk mengajak masyarakat berwakaf gitu. Loh, terus kita sendiri belum berwakaf gitu. Jadi rasanya tidak percaya diri kita kalau kita mengajak umat untuk berwakaf, sementara kita sendiri belum berwakaf. Nah, oleh karena itu juga termasuk Kakanwil seluruh Indonesia, Kakan Kemenak seluruh Indonesia, para penghulu, para penyuluh, para ASN Kementerian Agama, ini kan para mubalik semua, penceramah semua. Ya, kalau kita sudah berwakaf, insya Allah sudah tidak kenal lagi kabura maqtan indallahi an taquluna ma la taf'alun, kira-kira begitu ya. Jadi insya Allah dengan berwakaf kita semua, kita sudah melaksanakan amanah dan kita bisa menjadi model atau contoh bagi masyarakat. Yang kedua, presentasi peningkatan pengelolaan zakat aset wakaf produktif oleh Nazir. Nah, ini juga agenda prioritas, tentu bersama dengan BWI nantinya. Jadi antara BWI dengan Kementerian Agama, ya tentu harus selalu bersinergi dan insya Allah Prof. Nuh yang merupakan tokoh yang sangat berpengalaman, yang sangat committed, ya, yang sangat berintegritas, tentu kita berharap bersama-sama bisa melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Nah, aset wakaf kita sangat besar. Saya dilapori Pak Direktur, katanya kita memiliki aset wakaf itu tidak kurang dari 400.000 titik. 400.000 titik yang jumlahnya itu lebih besar, berkali-kali lipat dari Singapura. Cuma sebagian besarnya tidak produktif, idle gitu. Nah, tentu kita berharap nanti wakaf yang kita miliki itu bisa produktif. Ya. Saya ingat ceramahnya Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan kita, pernah mengatakan begini,
saya belajar di Amerika cukup lama ya. Kenapa sih Amerika bisa maju sementara kita biasa-biasa saja? Padahal kita bekerja sama dengan mereka. Mereka tidak lebih pintar dari kita. Nah, ternyata salah satu penyebabnya menurut beliau karena kita orang Indonesia bekerja keras luar biasa, tapi aset kita tidur, aset kita tidak bekerja. Orang Amerika kerjanya biasa-biasa, tapi asetnya produktif. Asetnya yang bekerja luar biasa. Sehingga meskipun mereka kerjanya biasa-biasa saja, tapi asetnya bekerja luar biasa sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, saya kira aset wakaf kita yang jumlahnya cukup besar ini juga sedang kita terus-menerus diskusikan ini, pemanfaatan atau bagaimana memproduktifkan ya aset wakaf kita yang begitu besar. Nah, tentu di dalamnya ada nazir yang merupakan elemen yang paling sentral ya dalam ekosistem perwakafan kita. Nazir kita ini memang juga harus punya kapasitas yang memadai, punya kompetensi yang cukup untuk bisa memproduktifkan aset wakaf kita itu. Nah, oleh karena itu di Kementerian Agama, di Direktorat Zakat Wakaf, salah satu agenda prioritas kita, tentu bersama BWI juga adalah meningkatkan kapasitas kompetensi nazir ini. Karena nazir ini merupakan penentu kualitas tata kelola zakat kita itu. Jadi nazir ke depan harus kita tingkatkan. Nah, ini salah satu agenda prioritas di Bimas Islam untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi nazir kita. Kemudian selanjutnya presentasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah melalui zakat dan wakaf. Nah, tentu salah satu di antaranya wakaf tunai, wakaf uang ini. Ini merupakan agenda-agenda prioritas di Kementerian Agama. Pak Wamen, Prof. Nu dan teman-teman sekalian, para peserta yang saya hormati, selanjutnya ini tadi kita lihat misalnya potensi wakaf kita. Potensi wakaf uang nasional 180 triliun ya. Ini sebuah angka yang sangat fantastis ini. Tapi ini tentu angka yang tentu sangat ideal dan tentu butuh proses, butuh waktu untuk sampai ke sana. Tetapi insya Allah kita mulai dari sekarang dan seterusnya kita terus melakukan langkah-langkah produktif, kreatif untuk terus mengejar potensi yang sangat besar ini. Semoga grand launching yang akan kita laksanakan tanggal 28 dan soft launching ini bisa menjadi langkah awal ya, langkah pertama dari 1000 langkah yang kita butuhkan untuk mencapai cita-cita kita bersama tersebut. Ya, sebuah angka yang sangat besar. Terkumpul wakaf uang sekarang sudah ada 255 miliar ya. Ini angka yang juga sebenarnya sudah sangat besar dan tentu capaian yang sangat luar biasa. Meskipun kalau dibandingkan dengan potensi masih sangat jauh. Ya, tentu saya yakin setiap tahun ada peningkatan yang luar biasa terhadap capaian-capaian dari kita semuanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ternyata nazir wakaf Indonesia ini terbanyak di dunia ini luar biasa ya. Mulai dari kita punya ribuan nazir perorangan, ada nazir wakaf uang, ada 248, kita punya 22 LKSPWU, Lembaga Keuangan Syariah, pengelola wakaf uang. Ini nanti yang akan menjadi salah satu instrumen penting ya dalam ekosistem perwakafan kita di Indonesia, yaitu LKSPWU ini. Kemudian faktanya ya itu potensinya yang kita miliki. Nah, faktanya bahwa nazir wakaf kita belum optimal dan kompetensinya masih harus ditingkatkan. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi ini tantangan kita ke depan. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian ya kita ketahui bahwa negara kita adalah negara muslim terbesar di dunia yang artinya memiliki potensi yang sangat luar biasa ya, paling besar di dunia. Meskipun kalau kita lihat literasi wakaf kita memang sangat rendah juga ini. Ini salah satu persoalan kita juga. Jadi hasil yang dilakukan, yang kita lakukan ternyata masyarakat kita memiliki pengetahuan tentang wakaf ini masih sangat rendah. Tantangan. Dan ini tentu harus ada gerakan literasi masif, intensif yang dilakukan oleh semua pihak.
ya terkait mulai dari Kementerian Agama, BWI, tokoh masyarakat, ormas-ormas Islam, perguruan tinggi dan seterusnya. Ya, jadi ke depan kami juga sedang mendiskusikannya dengan berbagai perguruan tinggi di Indonesia untuk terkait dengan wakaf ini. Karena kalau Bapak Ibu sekalian ke sekolah-sekolah memang ya kalau kita ke SD, ke SMP, SMA bertanya kepada mereka tentang wakaf, saya yakin mereka tidak paham. Jangankan muridnya, mungkin guru-gurunya juga sangat minim pengetahuannya tentang wakaf. Bahkan di perguruan tinggi saya kira ya, kalau kita ke perguruan tinggi kelas papan atas Indonesia bertanya tentang wakaf ini mungkin pengetahuannya masih sangat permukaan sekali, masih sangat superficial. Bahkan di perguruan tinggi sekalipun, kecuali jurusan-jurusan tertentu, misalnya ada program FEBI ya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atau Syariah, Ekonomi Islam, ya mungkin paham tentang wakaf ini. Tapi yang lain saya kira kalaupun paham ya tentu sangat permukaan sekali. Jadi ini memang tantangan bagi kita. Salah satu agenda prioritas Kementerian Agama tentu bersama BWI untuk kita melakukan sosialisasi literasi wakaf secara masif, intensif, sustainable, ya berkelanjutan dengan menggunakan instrumen-instrumen berbagai macam ya, mulai dari konvensional sampai instrumen digital yang sekarang kita sama-sama ketahui betapa dahsyatnya pengaruh dunia digital, media sosial dalam kehidupan kita. Powerfulnya instrumen ini. Oleh karena itu sekali lagi ke depan tentu kita menggunakan instrumen digital ini untuk menjangkau masyarakat kita. Bapak Ibu yang saya hormati, tentu regulasi terkait dengan wakaf ini juga sangat dinamis ya. Yang terakhir yang mulai dari 1960 sudah ada undang-undangnya, meskipun belum spesifik ya, sampai 2004 ya sudah ada Undang-Undang 41 tentang wakaf, kemudian ada peraturannya ya pada tahun 2008. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, regulasi tentang wakaf uang ya ini perlu kami sampaikan untuk menjadi pengetahuan kita. Jadi wakaf uang diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang. Jadi nanti diterbitkan oleh bank yang telah mendapatkan amanah dari Kementerian Agama ya, yang telah mendapatkan otoritas atau telah diotorisasi oleh Kementerian Agama sebagai lembaga keuangan syariah pengelola wakaf uang. Ya ada 22 tadi seperti yang kita sampaikan. Jadi wakaf uang ini diterbitkan oleh bank tersebut kepada wakif dan nazir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Kemudian wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah sementara ini masih dalam bentuk rupiah. Ya. Jika ada yang ingin menyumbangkan atau berwakaf dalam bentuk mata uang asing seperti dolar, ya nggak masalah juga, lebih bagus lagi, nilainya besar, tapi harus dikonversi dulu ke mata uang rupiah. Kemudian LKSPWU atau Lembaga Keuangan Menerima Wakaf Uang wajib mengajukan permohonan kepada Menteri sebagai LKSPWU. Jadi lembaga keuangan itu hanya bisa mengelola wakaf uang itu jika telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama. Kemudian LKSPWU menyediakan belangko sertifikat wakaf uang, kemudian menerima secara uang wakaf uang dari atas nama nazir ya, menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan atas nama nazir yang ditunjuk oleh wakif. Jadi ini sudah sangat teknis. Jadi kira-kira nanti intinya Prof. Nu, Pak Wamen yang saya hormati, teman-teman sekalian, para peserta yang hadir. Jadi rencana kita untuk wakaf uang ini yang diinisiasi oleh Kementerian Agama, Bimas Islam ini nanti ada rekening penampung nanti yang dikoordinasi oleh Direktorat Zakat dan Wakaf di Ditjen Bimas Islam, dan masyarakat yang ingin berwakaf uang di situ khususnya kepada ASN Kementerian Agama mengirimkan wakafnya di rekening tersebut ya. Setelah kemudian terkumpul ya kemudian tentu nanti diserahkan kepada nazir ya, yaitu di store di
lembaga keuangan syariah. Jadi ada pembicaraan yang sangat detail ya bersama BWI, antara Kementerian Agama dengan BWI dan juga tentu LKSPWU untuk membicarakan pemanfaatan daripada wakaf uang yang disampaikan, wakaf uang yang rencananya kita akan launch nanti, insya Allah dijamin keamanannya, dijamin legalitasnya, dan tentu juga dijamin pemanfaatannya insya Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, ya ini bank-bank yang telah menjadi atau mendapatkan persetujuan dari Menteri Agama untuk menjadi pengelola wakaf uang. Jadi ada sudah banyak masyarakat kita yang sudah melaksanakan wakaf uang dengan antara nazir dan dengan antara bank ini adalah nazirnya adalah BWI gitu. Jadi dikumpulkan. Jadi kira-kira Kementerian Agama nanti di Direktorat Zakat Wakaf berfungsi sebagai koordinator lah atau pengumpul begitu. Tetapi tentu wakifnya adalah masyarakat Indonesia, dan mereka wakif ini nanti diberikan sertifikat oleh bank pengelola wakaf uang ini. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kira-kira skema wakaf uang itu seperti ini. Jadi ada wakif ya, kemudian ada wakaf, ada LKSPWU-nya, kemudian nazirnya, kemudian ke bank syariah, kemudian investasi tidak langsung produk bank syariah. Kemudian ada labanya ya, kemudian jadi kira-kira uang yang dikumpulkan nanti itu tidak boleh diganggu gugat ya, tidak boleh berkurang ya, tidak boleh digunakan untuk apapun. Tapi uang tersebut itu harus terus ada dan terus diinvestasikan ya, terus dikelola oleh nazir, dalam hal ini BWI, tentu bersama dengan LKSPWU. Nah, uang masyarakat itu menjadi investasi, kemudian untungnya, labanya itulah yang digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umat atau disebut sebagai mauquf alaihnya. Jadi skema pengelolaan wakaf uang dapat dikelola oleh lembaga keuangan syariah dalam bentuk deposito atas nama nazir wakaf yang telah ditunjuk. Jadi untuk konteks kita ini nanti kita tunjuk BWI sebagai nazirnya, kemudian LKSPWU yang nanti penerima wakaf uangnya, mungkin disimpan dalam bentuk deposito dan lain-lain. Terserah nanti BWI yang tentu tim. Kemudian oleh nazir untuk kemanfaatan mauquf alaihnya ya, jadi labanya nanti yang akan dikelola pemanfaatannya. Ibu yang saya hormati, jadi nanti antara Kementerian Agama dengan untuk pemanfaatan BWI duduk bareng, didokumentasikan dan menghasilkan dokumen-dokumen untuk pemanfaatan daripada wakaf tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita melihat ya, ini beberapa best practice saya kira ya, yang saya kira nanti Ketua BWI Pak Prof. Nuh nanti bisa lebih detail menjelaskan tentang best practice yang sudah dilaksanakan oleh oleh BWI selama ini untuk menjadi pengetahuan kita bersama untuk selanjutnya kita kembangkan pada masa. Saya kira demikian yang sempat saya sampaikan sebagai pengantar. Nanti bisa dilanjutkan lagi oleh Ketua BWI dalam hal ini Bapak Prof. Nuh. Dan kepada Pak Wamen, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran beliau, dan kepada
masyarakat Indonesia di seluruh Indonesia yang hadir pada kesempatan ini. Tentu saya juga sangat berterima kasih. Mari kita bersama-sama melaksanakan amanah yang sangat penting ini agar insya Allah kita bisa berbuat sesuatu yang terbaik untuk agama kita, untuk bangsa dan negara, untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf di Indonesia, dan tentu ujung-ujungnya adalah menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas kehidupan umat Islam beragama dan dalam berbangsa bernegara. Terima kasih Pak Ses, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dirjen. Tadi beliau menyampaikan diperlukan 1000 langkah untuk mengembangkan perwakafan kita dalam optimalkan manfaat wakaf untuk kepentingan masyarakat. Ada seorang bijak mengatakan kalau Anda ingin berjalan cepat, Anda silakan berjalan sendiri. Tapi kalau Anda ingin berjalan jauh, Anda harus berjalan bersama-sama. Tentu Kementerian Agama bersama-sama dengan Badan Wakaf Indonesia perlu terus bergandengan tangan, berjalan bersama di dalam memperkuat tata kelola wakaf, menggerakkan literasi wakaf, penataan regulasi, maupun juga membangun ekosistem wakaf yang lebih baik di masa sekarang dan di masa-masa mendatang. Pak Nuh sebagai Ketua PWI, kami mencatat sebuah quote beliau yang sangat menginspirasi bahwa orang baik itu pasti melaksanakan kewajiban, yaitu zakat. Tapi orang terbaik itu melakukan beyond kewajiban, yaitu wakaf. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, bersama kita hadir Bapak Nuh, Ketua Badan Pelaksana Badan Wakaf Indonesia, yang selama ini sangat aktif memperkuat ekosistem perwakafan bersama-sama dengan Kementerian Agama, mengajak partisipasi berbagai stakeholder di dalam mendukung gerakan wakaf di negara kita. Kami mengundang dan persilakan kepada Pak Nuh untuk menyampaikan paparan yang berkaitan dengan best practice, berkaitan dengan peran-peran yang dilakukan oleh BWI maupun juga yang akan dilakukan berkaitan dengan kolaborasi dan sinergitas pengelolaan wakaf uang dari ASN ini. Kami persilakan Pak Prof. Muhammad Nuh. Terima kasih Pak Fuad Nazar. Mohon share screen-nya dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wal azim, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Wakil Menteri Agama Pak Zainud Tauhid Saadi, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan sahabat saya Pak Dirjen Bimas Islam Pak Kamarudin Amin. Sekali lagi terima kasih Prof. Kamar, dan tentu dengan seluruh keluarga besarnya Kemenak kami menyampaikan rasa terima kasih. Yang sama-sama kita hormati Pak Tarmidor, ya, ini SES yang sekarang jadi Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Pak Riko dari Grup Head untuk Digital Bank Syariah Mandiri, Pak tentu sahabat saya yang sudah lama ini Pak Fuad Nazar yang sekarang naik pangkat menjadi SES Dirjen, ya. Terima kasih Pak Fuad, dan tentu seluruh lembaga keuangan syariah, penerima wakaf uang, dan keluarga besar Kementerian Agama, baik yang ada di pusat maupun di daerah-daerah. Saya begitu mendapatkan undangan tentang rencana soft launching wakaf uang untuk ASN, saya hanya bilang alhamdulillah. Itu aja, balik-balik alhamdulillah, alhamdulillah. Sudah. Ini luar biasa. Ya. Oleh karena itu, izinkan atas nama PWI kami menyampaikan rasa terima kasih dan bangga menjadi bagian dari keluarga besar Kemenak sebagai role model
Jadi ini role model seperti yang sampaikan Pak Dirjen tadi itu, jangan sampai kita kena kabura maktan gitu loh. Itu kan yang kita harus hati-hati begitu sebagai pengembangan model pengembangan perwakafan. Mereka itu melalui wakaf uang ASN di keluarga besar Kemenag, ini insya Allah akan datang era baru, ya, era baru perwakafan. Karena seperti data-data yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi itu, termasuk oleh Pak Wamen, itu bukan besar. Saya selalu menyampaikan dahsyat, nah dahsyat. Ya. Oleh karena itu kita sudah berhenti, ya, sudah selesai bicara potensi. Sudah selesai, ya. Ini saatnya kita merubah yang kata semestinya. Jadi kalau kita menyampaikan sesuatu, mestinya itu berarti ujungnya tidak sesuai. Ya. Mestinya itu kita bisa dapat 100, itu kenyataannya tidak dapat 100. Ya kan? Oleh karena itu kita rubah kata mestinya atau semestinya itu menjadi real nyata. Ya, real nyata. Potensi menjadi power. Ya, hilangkan keironisan. Ironis sekali, jumlah penduduknya luar biasa, jumlah nadirnya luar biasa, jumlah ininya luar biasa. Itu kita kejebak di dalam ironical bounds, ya, wilayah keironisan. Oleh karena itu, saya kira apa yang dilakukan oleh kawan-kawan di Kementerian Agama melalui gerakan wakaf uang ASN ini, itu pada dasarnya adalah merubah potensi menjadi power, menghilangkan ironical bound, dan menghilangkan semestinya. Semuanya menjadi real dan nyata. Oke, itu sekali lagi, terima kasih banyak. Saya kira panjenengan semua sudah mafhum ini urusan ini. Lam yakun ahadun Nabi sallallahu alaihi wasallam du maktirati illa waqaf. Sudah. Oleh karena itu, sebagai penerus risalah Rasulullah Muhammad SAW, tidak ada pilihan lain kecuali kita terus, ya, tiada hari tanpa berwakaf, tiada hari Jumat tanpa berwakaf, tiada bulan tanpa berwakaf. Ini yang harus terus kita gelorakan. Ya. Dari situ pula lah, memang ada 5 tahapan paling tidak untuk melakukan gerakan berwakaf itu. Yang pertama, tadi Pak Dirjen juga menyampaikan yang saya sebutnya ironical bound tadi itu, ya, itu jumlah literasi indeks wakaf masih rendah, ya, 53%. Itu kan ironis. Oleh karena itu, gerakan kita, ayo sama-sama untuk meningkatkan tingkat literasi melalui apa? Tingkat pengetahuan dan tingkat pemahaman masyarakat. Itu literasi biasanya menyentuh sampai di pengetahuan dan pemahaman. Tapi kita tidak hanya itu, kita dorong sampai menyadari, dia sadar. Dari sadar itu, dia mau melaksanakan. Nah, alhamdulillah, ASN Kemenag ini insya Allah mau masuk di wilayah yang keempat. Di jenjang yang keempat. Ini jenjang taruhan. Ya, taruhan antara potensi dan real. Ya, taruhan antara jargon dan kenyataan. Itu di jenjang keempat ini kritiknya. Begitu panjenengan sudah menyampaikan dan melaksanakan jebret setiap bulan entah 10.000, entah 25.000, entah berapapun gitu, berarti panjenengan sudah masuk di wilayah keempat. Artinya sudah lulus. Ya, karena sudah dilakukan perbuatannya. Kalau 1, 2, 3 itu masih gagasan, masih di wilayah niat, keinginan. Tapi realnya itu ada di pelaksanaan. Dari situ pula lah nanti panjenengan insya Allah dengan merintisnya itu akan terus dilestarikan dan seterusnya. Sehingga nanti di dalam pelaksanaannya kita ingin mendorong ada proyek-proyek yang atraktif. Karena proyek-proyek yang atraktif itu akan membangkitkan orang untuk mengeksekut gagasan dan keinginannya itu. Ibu-ibu dan bapak sekalian, saya kira tugas kita itu memungkinkan yang tidak mungkin. Yang tadinya itu tidak mungkin kita merekrut, ya, 200.000 ASN masing-masing wakaf Rp10.000 atau Rp25.000 atau berapapun, ya, tidak mungkin. Sekarang kita ingin jadikan mungkin. Karena apa? Karena kita punya keyakinan bahwa inna ma'al usri yusra. Satu persoalan ada banyak jawab.
Ya, masa kita tidak bisa? Bukan satu persoalan, satu jawab, enggak. Satu persoalan, ada banyak jawab. Oleh karena itu, kita harus merubah yang impossible menjadi possible. Sering kali saya goda begini, duluan mana kata possible sama impossible? Semuanya menjawab duluan kata possible, Pak. Baru habis itu kata impossible. Gimana caranya merubah impossible menjadi possible? Gampang. Coret im-nya. Ya. Kalau im-nya panjenengan coret, impossible jadi possible. Im itu siapa? Im itu aim. Im itu aim. Jadi saya sendiri yang menjadikan, tidak mungkin itu saya sendiri. Lembaga saya sendiri. Institusi sendiri. Oleh karena itu, sekali lagi, kami sangat-sangat bersyukur dan mudah-mudahan ini menjadi sedekah. Ya. Sedekah para pemimpin itu bukan berupa uang yang terbaiknya. Bukan. Karena uang itu semuanya bisa. Tetapi sedekah terbaik bagi para pemimpin itu adalah kebijakan. Kebijakannya itu loh. Begitu panjenengan menetapkan setiap nanti ASN itu berkontribusi atau berwakaf, entah 10.000, entah 100.000, kebijakannya itu yang sangat-sangat dahsyat. Melebihi dari 10.000, 100.000-nya. Saya kira ini kedahsyatan dari kebersamaan. Ya, semut-semut itu, ya, kalau semut satu dia tidak bisa mengangkat beban yang melebihi dari berat badannya. Tapi begitu semut-semut ini ngumpul, maka kalau berat badan atau besarnya semut-semut tadi itu kita jumlahkan, masih lebih kecil dari bebannya, tetapi dia sudah bisa mengangkat beban yang lebih berat dari sigma jumlah semut-semut tadi itu. Disitulah esensi dari kebersamaan itu. Nilai kebersamaan itu menggunakan bukan lagi rumus aditif jumlahan, tetapi multiplikatif, yaitu perkalian. Kalau dalam bahasa matematikanya, mohon maaf saya simpel saja. Kalau jumlahan, ini rumusnya ini, ya. Kalau panjangan punya 1 ditambah 2 ditambah 3, jumlahnya 6. Ya. Kalau hanya 3 komponen ini, panjangan kalikan 1 kali 2 kali 3 juga 6. Sama. Jadi perkalian sama penjumlahan, kalau hanya 3 kelompok, 3 komponen, sama hasilnya. Ya. Jadi jamaah itu harus lebih besar dari 3. Ya, jamaah itu. Ya. Kalau enggak masih mufrad tasniyah. Ya. Tetapi kalau panjenengan punya 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5, jumlahnya 15. Tapi begitu kalau ini panjenengan kalikan 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, 120. Ya, nilai 120. Oleh karena itu, kekuatan kita itu, kekuatan kebersamaan itu bukan pada tambahnya hasilnya, tetapi pada kalinya. Nah, saya coba merenung begitu. Kalau prosesnya, proses wakaf dari 200.000 orang itu nanti prosesnya menggunakan proses jumlahan tentu. Ya, 1 orang 10.000 ditambah 2 orang 10.000 demikian 20.000 dan seterusnya. Tetapi manfaatnya itu tidak menggunakan rumus tambahan, tetapi rumus perkalian. Manfaatnya begitu. Oleh karena itu ada pepatah, the first billion is hell of a lot harder. Jadi untuk mendapatkan 1 juta pertama itu jauh lebih berat sekali. Tapi begitu melebihi itu luar biasa. Oleh karena itu begitu nanti jumlah 10.000, 100.000, 1 juta mungkin maknanya kecil. Tapi begitu sudah menjadi miliar, wah itu sudah dahsyat semuanya. Oleh karena itu saya kira saya selalu menyampaikan ini, jadi buy the future with present value. Kita ingin membeli masa depan dengan harga yang sangat-sangat mahal, dengan harga sekarang yang sangat-sangat murah. Oleh karena itu kekuatannya ada di kita, bukan di saya, tapi kita. Sehingga kita ingin mengajak semua masyarakat, meskipun hanya 5.000, 10.000, itu dahsyat. Saya ingin memberikan contoh simpel. Saya beberapa kali ketemu dengan foundernya kitabisa.com. Dia itu hanya kumpulkan sifatnya sedekah begitu, yang jumlahnya hanya Rp10.000. Hanya Rp10.000. Dari sedekah itu atau charity tadi itu Rp10.000. Kalau ada orang yang sakit dan dia ikut menyumbang Rp10.000 tadi itu, dia dapat ya sumbangan
Kalau COVID 5 juta rupiah, kalau CA bisa 50 juta, bisa 100 juta. Begitu. Dengan jumlah 600.000 orang yang dia kumpulkan, sekarang dia itu punya saldo 9,2 M. Dahsyat sekali. Hanya 10.000 rupiah. Oleh karena itu saya kira, Pak Direktur, saya kira ini nanti menjadi bagian realnya. Ini sebagai contoh saja, ya, inspirasi saja. Ya, tentang pentingnya wakaf, pentingnya endowment fund. Mohon maaf, ini dulu waktu kami di Kemdikbud, setiap tahun saya sisihkan 4-5 triliun. Dari APBN, saya sisihkan 4-5 triliun, sehingga pas kami berakhir, terkumpullah 16 triliun. Dari 16 triliun itulah yang sekarang namanya LPDP itu, dana abadi ya untuk pendidikan yang sekarang bisa dimanfaatkan dari hasilnya itu untuk menyekolahkan ribuan master, ribuan doktor dalam negeri maupun luar negeri. Nah, gerakan wakaf uang ASN ini itu juga luar biasa nanti. Ya. Coba nanti panjenengan hitung dengan 221.000, uang 10.000 itu kan seakan-akan tidak ada artinya. Ya, 10.000. Itu sudah ketemu 2 miliar dan seterusnya, 4 miliar dan seterusnya. Oleh karena itu sekali lagi, bismillah lah. Meskipun kita awali dengan hanya 10.000, 50.000, tapi yakinlah bahwa melalui kebersamaan itu akan menjadi kedahsyatan. Ibu-ibu dan bapak sekalian, ini yang rencana tadi yang Pak Dirjen juga sudah menyampaikan. Jadi skema kasarnya itu begini, wakifnya itu adalah para ASN dari Kemenak, itu sebagai wakifnya. Terus nadirnya adalah BWI. Ya, tentu BWI nanti akan mengelolanya, baik menggunakan instrumen keuangan sukuk atau menggunakan perbankan. Tetapi semuanya itu harus sesuai, harus compliance dengan wakaf core principle. Tidak boleh di dalam pengelolaannya aneh-aneh, investasi di ladang apa sehingga bangkrut dan sebagainya. Kita ekstra hati-hati. Karena ini wakaf uang, bukan wakaf melalui uang. Nah, ini wakaf uang, sehingga uangnya sendiri itu harus tetap ada. Kalau wakaf melalui uang, ya uang kita konversi menjadi tanah atau menjadi yang lain. Nah, di sini nanti, seperti yang Pak Dirjen tadi, kerjasama Pak Direktur, itu antara Kemenak dengan BWI. Item-itemnya apa saja yang harus kita siapkan. Sehingga nanti akan ada yang namanya advisory board. Jadi begitu, ya toh ditambah siapa lagi silakan untuk menentukan polisinya. Ya, polisi mauquf al ini ke siapa nanti? Paling tidak untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan perekonomian. Paling tidak untuk itu. Ini penting kerjasama ini karena kita ini antar lembaga. Umur manusianya itu pendek, lembaganya itu insya Allah panjang. Oleh karena itu setelah kita selesai, masih bisa diteruskan. Ini contoh yang sering saya sampaikan best practices-nya. Dahsyat, percayalah. Oleh Rasul dan seluruh aset-aset strategis umat Islam mulai zaman Rasul dulu sampai ke kini. Sehingga bismillah kita ingin memulai perwakafan ini. Memang iya kita awali dari belas kasihan kita untuk membantunya. Tetapi nanti setelah sentuhan-sentuhan perwakafan, belas kasihan tadi itu akan menjadi kebanggaan karena prestasi dan kedikdayaan. Sehingga masyarakat yang tadinya itu penuh air mata kesedihan, pada akhirnya dia air matanya menjadi air mata kebahagiaan. Selamat berwakaf. Kami sangat berterima kasih Pak Direktur, Pak Dirjen, Pak Wamen, Pak Sesdirjen, dan seluruh keluarga besar Kemenak. BI siap kalau seandainya nanti ada orang protes, ini kok dipotongin lagi wakaf dan seterusnya, nanti BPI lah yang maju itu untuk memberikan penjelasan kepada publik. Ini bukan untuk potongan, tapi ini untuk investasi masa depan. Untuk siapa? Untuk yang bersangkutan, karena ini wakaf. Ya, jadi bukan potongan untuk beli apa, tapi ini adalah asetnya adalah aset wakaf
yang bisa dimanfaatkan oleh generasi. Pak Fuad, sharing yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada yang khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Prof Nuh menyemangati dan bersama kita semua bagaimana upaya-upaya kita di dalam mengartikulasikan kedahsyatan wakaf itu. Terima kasih Prof Nuh atas kolaborasi yang sangat baik selama ini dan ke depan juga di dalam menyukseskan gerakan wakaf uang ini. Terima kasih juga kepada Bapak Wamen bersama-sama dengan kita. Pak Wamen, matur suwun Pak Wamen. Terima kasih Bapak. Nggih, sami-sami. Ya. Selanjutnya kita akan menyimak paparan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Pak Tarmizi Tohor, sebagai leading sektor di Bimas Islam yang mengawal sehari-hari pemberdayaan zakat dan wakaf. Di Direktorat Zakat dan Wakaf ada fungsi-fungsi bidang pengawasan, bidang kelembagaan, sistem informasi tentang perwakafan. Kami mengundang Pak Tarmizi Tohor untuk menyampaikan paparan dan juga ajakan kepada segenap stakeholder perwakafan, para ASN, untuk bersama-sama kita mendukung, memajukan, dan berpartisipasi aktif di dalam gerakan wakaf uang ini. Silakan Pak Tarmizi. Baik Pak, habis padi tumbuh jerami, jerami diangkut pukul 7. Sambutlah salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wamen, Pak Dirjen, orang tua kita, Pak Noh, Ketua BWI, teman-teman dari daerah, Pak Sekretaris, teman dari BSM, ini luar biasa saya lihat. Ini teman-teman di daerah, ada yang Kabid, Kasih, Kemenak, Kabupaten Kota, ada KUA, ada penyuluh agama, cukup luar biasa. Bahkan ada juga kepala-kepala madrasah nih Pak Dirjen yang ikut saya lihat tadi. Ada kepala Aliyah, MTSN, ada kepala MI juga ada peserta di sini. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya ini. Dan tadi sudah sampai ke Pak Dirjen, insya Allah nanti tanggal 28 kita akan adakan kegiatan launching wakaf tunai ini. Saya singkat saja. Pertama sasaran kita tentu gerakan pengumpulan wakaf uang ini. Pertama adalah seluruh ASN di Kementerian Agama yang berjumlah 221.600 orang. Itu belum lagi ditambah dengan yang honorer. Ada penyuluh agama honorer 45.000, kemudian ada pegawai honorer lagi di Kementerian Agama. Ini pendeknya sudah segitu. Saya sudah dihitung nih Pak Dirjen, kalau separuh aja di pegawai ini berwakaf aja sekitar 1 juta aja sudah lumayan besarnya, ya. Apalagi berwakaf 5 juta atau per ano. Saya sudah sampaikan di Bima Islam untuk di wakaf, saya bilang tidak ada yang berwakaf di bawah 1 juta untuk staf di Bima Islam. Ya, paling kecil karena kita nih di zakat wakaf saya bilang tidak ada yang di bawah 1 juta. Karena kita ini ada penggerak pertama, makanya harus menjadi contoh Direktorat Zakat dan Wakaf. Makanya paling kecil 1 juta 1 orang, saya sudah sampaikan itu. Nah, jadi kemudian Bapak Ibu Semati, untuk supaya nampak hari itu, makanya Pak Ketua BI, Pak Noh, untuk awalnya ini menjelang tanggal 28, kita buat dulu rekening penampung di Bank BSM. Nah, nanti pada hari tanggal 28 itu langsung kita transferkan ke rekening Nazir BWI.
Nah, saya sudah sampaikan tadi, insya Allah pada Jen tanggal 27 nanti kita sudah dapat terlihat Indonesia ini. Dan teman-teman di daerah, tolong dengar omongan saya ini. Nah, kami nanti akan umumkan provinsi mana yang terbesar nantinya. Maka bergerak nih daerah masing-masing, ya. Kami umumkan nanti. Jadi nazirnya nanti, nazir Kementerian Agama untuk tahap awal ini, untuk launching nanti. Nah, apa wakil Kementerian Agama, tapi siapa yang berwakaf itu orang-orangnya akan tercatat di semuanya. Ya, tapi secara utuh nanti itu wakilnya Kementerian Agama pada tanggal 28 nanti. Karena misalnya sejak 1 miliar, 2 miliar, langsung kita setorkan nanti pada launching nanti ke Nazir BWI itu sendiri. Kita sudah koordinasi dengan pihak dari LKSBU Bank Syariah BSM ini. Ya, itu sudah kita seperti itu. Supaya terlihat nantinya. Dan oleh teman-teman di daerah, terus sampai pada Kak Kandilnya, nanti kita umumkan provinsi mana yang terbanyaknya ASN-nya yang berwakaf ini. Akan kita lihat ke nanti. Silakan, semakin banyak nanti semakin besar nanti teman-teman di daerah berwakaf, semakin kencang nanti saya ngumumkan itu nanti. Ya, kalau kecil nanti malu kita ngumumkan itu. Ya, dari 34 provinsi ini kita lihat nanti siapa yang tertinggi untuk pada launching nanti pada tanggal 28 itu akan kita umumkan pada hari itu nantinya. Nah, kenapa tidak langsung per orang ke rekening BWI sebagai nazir? Karena kita mau lihat betul nanti pada hari tanggal 28 itu serentak kita serahkan ke sana. Misalnya 1 miliar, 2 miliar seperti itu nantinya. Nah, kemudian secara umum dulu bahwa Pak Ketua, Pak Prof, kami kemarin sudah rapat dengan teman di BWI juga. Kemudian ada 2 hal untuk kegunaan ini nanti. Yang pertama adalah kaitan dengan masalah pendidikan, beasiswa dan sebagainya itu. Kemudian tadi saya kemarin sampai pada Dirjen, ini sangat banyak sekali tanah wakaf kita yang terlantar. Hari kemarin aja Pak, ada beberapa orang di daerah datang ke saya punya tanah wakaf yang berbagai potensi yang tidak bisa dikembangkan karena tak punya modal mengembangkan itu. Nah, jadi salah satu nanti ini juga kita gunakan nanti untuk memproduktifkan tanah wakaf yang ada. Artinya nanti pada 2 ini nanti apanya. Pak Dirjen kami laporkan konsep MOU PKS antara kita dengan dengan BWI dengan BSM juga sudah siap konsepnya, Pak. Nanti kami menandatangani konsep PKS-nya, MOU-nya sudah kita siapkan. Bahkan dari BWI sendiri mereka juga sudah menyodorkan PKS-nya itu, Pak, ke kita. Sudah kita cocokkan, tinggal penandatangan aja nantinya. Nah, kemudian pada soft launching itu nanti, ini karena teknis, ingin saya sampaikan sedikit. Nanti sebelum di launching oleh Pak Menteri, kita akan paparkan di video nanti, mulai dari aturan sampai cara berwakaf, sampai nanti seperti apa berwakaf, seperti apa di LKSBU di bank itu, sampai nanti kegunaan wakaf itu, kemudian apa yang bisa dilakukan, seperti apa outputnya, itu juga kita gambarkan di dalam video itu nanti sebelum di launching oleh Pak Menteri nantinya. Dan kita nanti akan undang seluruh kandil Indonesia melalui telekonferensi di ruang kandil masing-masing, dan juga diundang seluruh ketua BWI yang ada di daerah masing-masing. Cuma ini kalau kita sepakat ya Pemda kita undang gubernur, walaupun hadir nanti kepala birokes lain saudara nanti karena kepala daerah itu saya juga menentukan untuk mengimbau orang berwakaf ini. Kemudian pihak lainnya LKSBU kita undang melalui Zoom, kemudian juga BI, kemudian teman-teman yang terkait dengan masalah wakaf uang ini. Nah, kemudian itu nanti akan kita launching pada tanggal 28 sekaligus dalam rangka untuk menyambut Hari Amal Bakti Kementerian Agama nantinya. Jadi pada tanggal 28, maka kita lempitkan pada tanggal 28 nantinya. Jadi
Itu intinya saja. Tempat yang lain tadi sudah disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Nuh tadi sudah lengkap itu apa sahabat beliau. Cuma saya nak mengingatkan saja teman-teman di daerah, ya tolong himbau semua jajaran daerah, mulai dari staf di kantor, penyuluh agama, KUA, kemudian madrasah-madrasah, untuk mulai hari besok atau hari ini silakan, ya. Walaupun Pak Dirjen ini melaporkan sudah ada yang sudah masuk ke rekening penampung, ya sudah ada. Cuma saya maklum hari ini masih dikit betul. Ya, mulai hari ini setelah launching ini insya Allah nih Pak, mulai besok ini akan berkucuran. Nanti akan diumumkan oleh anggota saya nomor rekening penampung di BSM itu nanti menjelang kita limpahkan pada tanggal 28 ke rekening BSM sebagai BWI sebagai nazir yang kita tunjuk. Nah, kemudian untuk kelanjutnya setelah launching ini kita akan bergerak terus nantinya. Ya, akan kita gerakkan terus tentang masalah wakaf tunai ini. Barangkali itu teknisnya. Saya cuma mengingatkan ini teman-teman di daerah, ya. Tolong lanjut. Saya terima kasih juga ini ternyata Pak Dirjen, Pak Wamen, ada juga beberapa BWI di daerah yang ikut dalam Zoom kita ini. Ya sekarang ini. Ini paling banyak ini saya lihat di Kalimantan Barat ini. Ya, ini BWI-nya ada, hampir semua kabitnya ikut, ya luar biasa. Karena kemarin kami mengadakan kegiatan berwakaf dalam berpantun kemarin itu. Ya, sponsornya dari Kalimantan Barat, namanya Serumpun Berpantun. Itu luar biasa kemarin itu gerakannya. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Patah ranting berderap-derap, pohon jati dibelah-belah. Kalau kita menunaikan wakaf, pastilah hidup penuh barokah. Ya. Jadi sekarang guru pantun itu bukan saya lagi Pak Prof. Pak Wamin ini sudah pintar betul. Kalau berpantun dia tak nanya saya lagi, dia udah lancar betul beliau ini. Bahkan kadang-kadang saya minta pantun beliau ini, ya sudah lancar betul beliau. Barangkali itu terima kasih, itu penjelasan singkat dari saya. Insya Allah Pak, bersama-sama nanti kita pada tanggal 28 ini untuk menggongkan wakaf tunai ini, terutama di kalangan ASN Kementerian Agama. Saya Pak Nuh, Pak Prof, sekarang kayak direktur bank. Tiap hari bicara sukuk, bicara OJK, bicara saham. Ya, terus saya banyak belajar ini. Ya, entah mana direktur zakat wakaf, entah mana direktur bank, hampir sama aja. Saya pusing ini suku-suku apa suku-suku ini saya. Kemarin saya juga lama berdebat dengan Kementerian Keuangan nih Pak. Saya ini direktur bank atau direktur zakat saya bilang. Setiap hari bicara suku ini Pak. Memang sudah seperti itu hari ini sudah sangat berkembang. Wakaf uang ini di Indonesia ini. Saya khawatir lebih laju Kementerian Keuangan menggerakkan dari kita nanti ya. Ya. Terima kasih Pak Wamen, Pak Dirjen, Pak Nuh. Karena Pak Dirjen juga ada rapat dengan Pak Menteri. Saya sudahi. Sudah lama tak pulang ke rumah badan terjatuh. Mohon maaf silap dan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tarmizi Tohor yang sangat pandai dalam menyusun pantun-pantun yang menyegarkan dan menghidupkan suasana, tentu memberikan motivasi kepada kita semua untuk sama-sama menggerakkan wakaf di tanah air kita. Baik Bapak Ibu sekalian, penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang tidak dapat dilepaskan dari peran lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dirjen, oleh Pak Direktur bahwa sampai saat ini sudah ada 22 lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang dapat SK penetapan dari Menteri Agama. Dalam webinar soft launching sosialisasi wakaf uang pada hari ini,
hadir bersama-sama kita Bapak Riko Wardana, Group Head Digital Banking Bank Syariah Mandiri. Dari beliau kita akan mendapatkan informasi penjelasan yang lebih detail terkait pengelolaan wakaf uang dalam alur-alur penerimaan dana maupun kerjasama dalam pemanfaatannya dengan nazir. Nah, kami mempersilakan Pak Riko Wardana untuk menyampaikan presentasi. Waktu dan tempat dipersilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tentunya sama-sama kita hormati Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Haji Zainud Tauhid Saadi, lalu kemudian Bapak Dirjen Bimas Islam, Profesor Dr. Pil Kamarudin, Amin, juga kepada Bapak Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Pak Haji Tarmizi Tohor. Pak Tarmizi, saya belum siapkan pantun Pak hari ini Pak. Insya Allah nanti pertemuan berikut kami siapkan pantun. Lalu juga yang sama-sama guru besar kita juga yang kita selalu itu Bapak yang nggak biasa Haji Muhammad Nuh, selaku Ketua BWI, dan juga Bapak Moderator, Bapak Puan, dan tentunya Bapak Ibu yang hadir, yang insya Allah langkah tadi disampaikan oleh Pak Nuh, ada satu langkah di antara 1000 langkah yang kita butuhkan, yang insya Allah ini langkah yang awal yang kita bisa bangun. Bapak-bapak, Ibu semua, izinkan kami mewakili KSPWU, Bank Perbankan Syariah yang diizinkan memang untuk melakukan pengumpulan uang, untuk menyampaikan update kesiapan kami, Pak. Kesiapan kami untuk mendukung program ini. Dan juga hal-hal yang kami lakukan, Perbankan Syariah, yang insya Allah bisa memberikan pandangan baru kepada kita semua, bahwa Perbankan Syariah insya Allah bisa memberikan dampak positif, kontribusi yang maksimal terkait dengan waktu, khususnya tentunya dan keuangan syariah pada umumnya. Boleh share screen-nya, mohon maaf. Apakah materi sudah diterima atau oke? Baru ada yang masuk lagi ya. Alhamdulillah. Boleh ke halaman berikutnya. Kopnya ini kuah pacar rebu baru masuk. Ya, izinkan Bapak Ibu untuk share terkait dengan apa sebenarnya perbankan syariah. Kita lihat perbankan syariah, alhamdulillah mendapatkan sekali kesempatan sebenarnya, antara lain bagaimana kami tidak hanya menjalankan finansial saja. Jadi dibandingkan perbankan konvensional, memang ini adalah barakah dari finansial dari perbankan syariah. Kenapa? Kami diberi kesempatan untuk menjalankan yang namanya aspek juga. Bagaimana kami sama-sama berkolaborasi dengan Kementerian Agama dalam hal ini hari ini, dan juga tentunya BWI untuk sosial ini disebut termasuk adalah satu utama kami untuk mengembangkan perbankan syariah. Jadi perbankan syariah itu dengan strategi yang kami jalankan adalah bagaimana kami bisa mengembangkan yang jauh lebih baik dengan cara model syariah, dan juga bagaimana membangun bersama. Artinya kami tidak hanya mengajak untuk urusan duniawi tentunya, tapi insya Allah perjalanan ini diawali dari dunia dan akan sampai ke akhirat Allah. Boleh lanjut ke halaman berikutnya.
halaman berikutnya boleh, maaf. Nah, tentunya penting buat kami memandang apa yang dibutuhkan. Jadi di era digital saat ini kita tidak bisa hindari bahwa teknologi dan digital, kemudahan, kenyamanan, ya itu semua harus bisa dimiliki oleh perbankan syariah dalam memberikan layanan. Dan salah satu hal yang terpenting tadi yang telah kami sampaikan di awal, itulah bagaimana kita bisa mengembangkan kemudahan masukkan ke dalam perjalanan daripada nasabah. Perjalanan nasabah dalam berinteraksi dengan perbankan syariah. Yang mungkin belum ditemui di perbankan konvensional, tapi paling tidak inilah hal yang paling penting yang kami lihat. Karena peran kami bisa memberikan keselarasan antara kebutuhan finansial, dan inilah tentunya yang menjadi strategi penting buat kami. Hingga hari ini pun kami alhamdulillah Pak Tarmizi, kami sangat bangga terlibat dalam hal ini. Bagaimana kami bisa atau urusan yang tidak produktif ternyata pun juga memberikan dampak yang sangat baik. Dan tentunya di beberapa tahun terakhir ini perbankan ya, selain memajukan teknologi, kami juga menentukan target segmen yang lebih muda. Ya, kalau kita sama-sama ketahui dulu dengan gerakan bahwa perbankan syariah juga insya Allah mampu memberikan layanan yang terbaik, maka kami juga melihat bahwa ini juga sangat mungkin untuk masuk ke dalam potensi di kaum yang muda ya, milenial. Nah, tapi tentunya tidak mudah, tetap ada kita harus mengembangkan literasi dan tentunya ini harus menjadi lebih mudah caranya buat para mahasiswa. Bagaimana lagi tidak hanya menunggu pada saat orang itu pada usia senior, tapi pada usia muda pun mereka sudah kami kenalkan dengan yang namanya zakat, infak, sedekah, dan wakaf ini. Yang insya Allah bukan tidak mungkin mimpi kita sama-sama dengan Profesor Nuh tadi juga, dengan pesan dari Wamen juga, bagaimana wakaf ini potensinya yang sangat luar biasa, itu bisa kita capai. Boleh lanjut Mbak ke halaman berikutnya. Ya, jadi perbankan syariah yang kami jalankan saat ini adalah tidak berdiri sendiri tentunya. Kami melibatkan dari lembaga Ziswaf. Jadi BWI sebagai motor dari wakaf di Indonesia, tentunya juga berbagai macam dengan berbagai nazir pun kita lakukan kerjasama. Sehingga ini menjadi satu kesatuan layanan. Tidak lagi terlihat dari sisi sudut pandang, oh ini hanya satu nazir atau apa, tapi mereka melihat bahwa ini adalah kesempatan mereka bisa lebih banyak pilihan, ya, bisa pilihan sebagai nazir dengan program-programnya dan juga banyak sekali program-program produktif yang kami jalankan. Tadi betul dengan Kementerian Keuangan pun kami juga jalan dengan cash wakaf link sukuk dan alhamdulillah kami dari Bank Mandiri Syariah menjadi pengumpul ya terbesar lebih mudah buat para nasabah. Juga dengan berbagai nazir, tentunya dengan BWI juga kami lakukan berbagai program pembangunan rumah sakit maupun juga peningkatan kualitas daripada para peserta pesantren. Nah, inilah semua yang sebenarnya kita pahami sama-sama bahwa masih banyak. Tadi betul Prof. Nuh bilang bahwa masih banyak, mungkin tidak hanya muridnya, tapi gurunya saja juga. Kita pun juga tentunya terus belajar, karena wakaf ini juga sangat inovatif. Ada ruang-ruang inovatif yang kita bisa kembangkan sama-sama. Antara lain tadi ada cash wakaf, link sukuk, lalu juga ada bagaimana kita bisa, tapi juga ada yang sifatnya temporer, gitu ya, cash wakaf tadi.
itu pun juga bisa kita kembangkan sama-sama dan sangat luas untuk kita bangun sama-sama potensi-potensi lainnya. Boleh lanjut ke halaman berikutnya. Nah, mohon maaf sebelumnya. Ya, jadi apa yang kami lakukan adalah memudahkan tersebut hadir di mobile banking. Jadi mobile banking yang kami kembangkan tidak hanya untuk urusan finansial. Jadi bagaimana mobile banking ini bisa menjadi alat sarana untuk kita berdonasi tadi. Kita bisa melakukan zakat di sini, melakukan wakaf di sini. Melalui pun sama Nuh, bahwa hari ini sampai dengan November selama sepanjang tahun 2020, alhamdulillah kami sudah mengumpulkan sekitar 69 miliar dari dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan memang masih didorong oleh angka infak. Karena angka infak ini, dan begitu juga dengan wakaf, dengan nilai Rp50.000, Rp100.000. Dan alhamdulillah dari wakaf ini sudah berhasil mengumpulkan 2020 ini hampir 3 miliar. Nah, bukan tidak mungkin kerjasama dengan Kemenak ini memberi lagi ruang, memberi lagi kesempatan yang tentunya lebih menarik lagi buat para wakif untuk bisa melakukan donasi. Karena program pengembangannya wakaf tersebut. Nah, ini yang kami lakukan secara digital, sehingga tidak lagi orang harus repot-repot untuk berwakaf. Ada pilihan wakaf permanen, ada pilihan yang temporer, ada pilihan wakaf uang, dan juga berbagai macam program yang kita kerjasamakan dengan Nazir itu. Halaman berikutnya, maaf. Ya, lanjut. Ini yang kami sediakan di mobile banking melalui uang. Dan ini tentunya nilai wakaf juga tidak memberatkan dengan nilai yang rendah 50.000, 100.000 maupun dengan jumlah yang bisa ditentukan sendiri. Dan ini bekerjasama juga dengan beberapa macam nazir yang tadi kami sampaikan. Program-programnya juga sangat produktif dan ini sangat menarik buat kaum muda ya, kaum milenial yang selama ini memang belum mengenal wakaf. Alhamdulillah dengan program-program yang lebih clear dengan tujuan kepada siapa wakaf ini disalurkan, itu membuat mereka lebih mengenal wakaf ini. Ya, boleh lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini alhamdulillah adalah angka-angka yang coba kami kumpulkan di selama 2020. Jadi total semua kita berhasil mengumpulkan alhamdulillah mendekati 70 miliar dan insya Allah di akhir tahun 2020 ini bisa kita bukukan lebih dari 70 miliar untuk zakat, infak, dan wakaf gitu ya. Nah, di wakaf sendiri ada yang menarik. Wakaf sendiri ada yang menarik. Jadi 2020 ini memang kami banyak mengenalkan wakaf kepada nasabah, kepada halayak ya terkait dengan program-program tadi dan kerja sama dengan Nazir. Dan alhamdulillah ini membawa angka yang cukup signifikan ya untuk wakaf dibandingkan dengan zakat dengan infak di tahun 2020. Nah, artinya apa? Artinya ya tidak menutup kemungkinan dengan terus kita membangun literasi, terus membangun program-program ini, insya Allah akan bertambah wakif baru, akan bertambah nilai-nilai wakaf yang lebih tinggi lagi, dan insya Allah lebih bermanfaat. Boleh ke halaman berikutnya. Beberapa program yang setelah kami kerjasamakan sama-sama dan ini nanti kita bisa sama-sama lakukan dengan tadi juga kita mendengar bahwa nanti dari Pak Tarmizi akan disalurkan kepada kami lakukan bersama Nazir, dan insya Allah kami sangat terbuka untuk sama-sama kita menyusun programnya, sama-sama kita nanti bisa melakukan pelaporannya dengan baik. Dan ini juga telah kami lakukan dengan BWI. Kami rutin melakukan pelaporan program kepada wakif, sehingga yang telah melakukan donasinya tadi, wakafnya
di mobile banking atau di ATM atau di kantor cabang itu bisa menerima laporannya dengan baik. Berapa dan setiap progres apabila ada progres pembangunan, baik itu pembangunan rumah sakit, pembangunan sekolah, itu pun kami sampaikan terus sehingga bisa dipahami, sehingga bisa dimengerti oleh para wakil, dan itu akan membuat para wakil semakin menarik untuk memberikan donasinya. Boleh? Tadi sekilas gambaran tentang bagaimana mekanisme bankingnya. Jadi sangat simpel. Jadi cukup dengan menu berbagi. Di dalam menu berbagi ada pilihan wakaf. Dan wakaf itu ada wakaf uang selamanya, dan di situ nanti akan dimasukkan saja jumlahnya. Ada pilihan dari 50.000, 100.000, 500.000. Dan bisa menentukan juga nilainya, saldo, deposito. Tapi kalau perbankan syariah, khususnya Mandiri Syariah, kita bisa melihat bahwa selain uang yang kita miliki, ya saldo, kita salurkan tiap bulannya. Berapa infak yang kita salurkan dan berapa wakaf yang kita salurkan tiap bulannya. Itu menjadi ukuran kita. Insya Allah tiap hari kita berpikir bagaimana hari ini jadi lebih baik dari hari kemarin, dan insya Allah hari esok jauh lebih baik dari hari ini. Nah, itu akan menjadikan ukuran buat kita bagaimana kita akan tadi investasi masa depan kita melalui zakat, infak, dan wakaf. Lalu lanjut. Ini mekanisme terkait dengan transfer. Kalau misalkan memang belum berbank dengan Mandiri Syariah, bisa menggunakan transfer dari bank lain dilakukan dengan mudah juga dengan dari bank lain. Oke, lalu tinggal terakhir, lalu lanjut lagi. Ke halaman berikutnya. Itu tadi yang sudah kami sampaikan. Jadi insya Allah kami sebagai salah satu tadi yang memang sudah disertifikasi oleh BWI untuk sebagai lembaga keuangan syariah, pengumpul wakaf, ya. Dengan kesiapan kami, insya Allah kami bersyukur, alhamdulillah diberi kesempatan untuk bisa berkontribusi di kegiatan wakaf dari uang yang kita kembangkan dan sama-sama kita bangun untuk kemajuan wakaf di Indonesia ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riko Wardana. Mohon Bapak tetap berada di Zoom meeting dulu. Kami akan memberi kesempatan kepada para audiens, baik di Jakarta maupun di seluruh tanah air. Ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sumbang saran pendapat yang berkaitan dengan gerakan pengumpulan wakaf uang yang kita launching ya pada hari ini dan tanggal 28 Desember yang akan datang. Mohon bantuan dari host untuk bisa meng-capture siapa-siapa dari audiens yang ingin mengajukan pertanyaan atau sharing, ada gagasan, pendapat, dan sebagainya dalam rangka mendukung gerakan wakaf uang ini. Dipersilakan. Belum ada, atau dari teman-teman ya, atau dari BWI, dari
jajaran Kementerian Agama. Ya, silakan Pak. Kami beri kesempatan 1 atau 2 orang. Ya, terima kasih. Kami mempersilakan kepada bapak-bapak, ibu-ibu dari Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat yang sudah masuk waktu sholat zuhur. Kami ucapkan terima kasih telah bergabung di dalam soft launching wakaf uang pada hari ini. Sampai bertemu kembali pada grand launching bersama Bapak Menteri Agama pada tanggal 28 Desember yang akan datang. Ya, kami masih menunggu dari Bapak Ibu sekalian. Atau mungkin ada tambahan dari Pak Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf. Baik, mungkin Pak saya. Ya Pak. Kita semua teman-teman di daerah, mulai hari ini kita sosialisasikan terus ke seluruh jajaran kita. Yang dapat, yang berwakaf di atas 1 juta, itu nanti akan diberi sertifikat. Ini Pak Riko sudah menyiapkan itu, DBSM sertifikatnya. Cuma bukan pada hari hanya itu, nanti setelah kita launching nanti akan kita kasih. Pokoknya yang berwakaf 1 juta ke atas, akan kita kasih itu, sertifikat penghargaan. Nah, kalau yang 1 juta ke bawah itu kita kasih kwitansi dan kita kasih terima kasih. Ya, terima kasih. Tapi yang 1 juta ke atas nanti akan kasih sertifikat. Tolong kasih tahu teman-teman di daerah, sampaikan ini ke jajaran penyuluh apa segalanya, dan nanti teman-teman di zakat wakaf sudah bisa diupload ke teman-teman daerah rekening penampungnya, ya. Dan kita akan final nanti untuk launching itu ya nanti pada 27 sore lah atau 27 malam udah ada tuh. Karena paginya kita akan melaksanakan launching itu. Dan saya targetkan itu paling bawah kita mengumpulkan 1 M ini untuk launching ini, ya. Saya udah hitung ini kenapa kalau kita banyak, kalau kita rajin sosialisasi ini salah akan salah akan terkumpul ini, ya, akan terrealisasi nantinya. Jadi tolong mulai hari ini kita kencang sudah mensosialisasikan di jajaran Kementerian Agama kita, pusat dan di daerah. Dan tidak hanya, jangan salah paham, nanti bukan hanya di kalangan Direktorat Bimbingan Islam, tapi ini seluruh ASN, ya, walaupun di PNDS Haji seluruh ASN, bukan hanya di kalangan Bimbingan Islam. Jangan salah paham nanti, ya, jangan salah paham. Nah, kalau kami membuat surat edaran mewajibkan, takut kami banyak kritikan nanti, karena ini bukan zakat, karena ini adalah bersifat himbauan. Nah, secara tertulis kita sudah konsepkan untuk himbauan Pak Menteri, kemarin juga sudah kita SND. Nah, ini saya sedikit teman saya untuk mengingatkan itu. Dan tolong teman di Kanwil, mulai hari ini lihat itu telekomplainnya. Jangan rusak oleh barang lu. Kan udah lama tuh ada komplain di Kanwil tuh. Dicek. Ke Kanwil nanti pakai telekomplain, orang luar nanti pakai lewat supaya agak semangat, lebih bagus pakai telekomplain, ngumpul di ruang Kanwil nantinya. Atau di ruang humas di Kanwil masing kan sudah ada alat itu. Kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak HDI. Biro HDI. Assalamualaikum. Dari Bengkulu. Kan jam. Kan jam sini, mic di sini. Hah? Ya, silakan Pak. Dari Bengkulu, silakan langsung. Dari
Dari Bengkulu, dari Seluma, Kabupaten Seluma, Pak. Oh iya, baik. Kami dari Kabupaten Seluma ya. Dari Kabupaten Seluma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk rekeningnya Pak, Waalaikumsalam apa warahmatullahi langsung wabarakatuh. dari pusat atau langsung ke daerah ini? Mekanisme pembukaannya. Halo? Jadi pembukaan rekening langsung dari daerah atau langsung ke pusat rekeningnya? Terima kasih. Assalamualaikum. Nyambung. Nah, rekening sudah kami buka itu sudah ada di layar. Itu rekening BSM pusat. Ya, sudah kita buka rekening penampungnya. Itu sudah tuh 77791 itu ya, nomor rekening BSM ya. Saya nggak perlu buka, ada nomor itu ya. Dengar ya. Sudah Pak ya? Sudah Pak ya? Halo, halo, halo. Ya, silakan Pak Riko mau direspon dari pertanyaan tadi dari Seluma. Mohon maaf tadi Pak, bisa ini Pak, kurang jelas tadi Pak. Sekali lagi Pak. Ya, silakan pertanyaannya kembali Pak, mohon maaf. Maksudnya mekanisme itu rekeningnya bagaimana Pak? Penjelasan dari pusat. Mekanisme caranya bagaimana atau aturan yang lain yang bisa kami tangkap? Ya. Jadi salah satu cara Bapak bisa memiliki rekeningnya BSM. Kalau misalkan belum memiliki BSM dengan dari bank lain, transfer dari bank lain ke tapi kami sarankan kalau lebih mudah bisa lakukan pembukaan rekening di Mandiri Syariah. Rekening Mandiri Syariah nanti sudah ada langsung itu Pak, di Bapak bisa juga minta daftar mobile banking-nya. Nah, dari mobile banking itu bisa lakukan pilih yang wakaf. Nah, itu lebih mudah, bisa langsung di situ. Ya, kapan saja Bapak punya dana untuk berwakaf, itu bisa dilakukan dengan mudah kalau bisa memiliki rekening dan juga punya mobile banking-nya Mandiri Syariah. Gitu Pak, yang bisa kami bantu jawab. Ya, terima kasih Pak Riko. Kami mempersilakan kalau ada satu orang lagi. Ya, mungkin dari daerah lain. Pak, Sumatera Barat, Pak. Iya, silakan dari Sumatera Barat. Oke, Iya, dari baik, BWI ya Bu ya. kasih, Dari Ibu Dr. enggak, Muslimah. Pak, saya dari Ya, ya. ya,
registrasi wakaf di Kanwil Kemenak Sumbar. Baik Pak, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semula kemarin waktu rapat koordinasi tentang wakaf uang, itu kita sudah langsung mensosialisasikan rencana ini ke daerah kabupaten kota. Dan alhamdulillah dari Sumatera Barat itu sudah ditransfer wakaf langsung ke rekening yang sudah disosialisasikan itu 144 juta. Tapi sekarang itu masih kita masih proses pengumpulan dan itu akan lagi penambahannya gitu. Nah, pertanyaan saya kemarin tadi Pak Direktur bilang kita akan ada sertifikat uang di BSR kalau yang 1 juta ke atas. Tapi kita pengumpulannya kan secara kolektif Pak. Bagaimana caranya nanti kita memberikan data tentang si wakifnya untuk mendapatkan sertifikat tersebut gitu. Kemarin dari kabupaten kota itu sudah kita transfer di masing-masing kabupaten kota langsung ke rekening penampung itu. Dan saya total sudah rekening sebanyak dari Sumatera Barat sebanyak 44 lebih. Nah sekarang kita masih dalam proses, masih ada kabupaten lagi yang masih dalam pengumpulan, itu menunjukkan sendiri juga pengumpulan wakaf. Itu barangkali Pak laporannya, cuman tadi katanya ada sertifikat wakaf uang ya, ada si wakif yang lebih dari 1 juta. Mana mekanismenya kami melaporkan wakifnya? Apakah nanti uang wakaf yang sudah diterima kami kirimkan nama-nama wakifnya atau bagaimana? Terima kasih Pak, mungkin itu barangkali dulu. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Riko Wardana. Dari pertanyaan dari Ibu Muslimah dari Sumatera Barat tadi, silakan direspon Pak. Ya Bu, selama kami bisa mengidentifikasi salah satu nama misalkan, itu insya Allah sertifikatnya coba akan kami sampaikan. Gitu. Jadi sertifikat ya hanya 1 lembar ditujukan untuk ke 1 orang sebenarnya. Gitu. Kalau di kolektif. Tapi mungkin, itu kolektif Pak. Ya mungkin ditunjuk 1 nama Bu untuk dapat sertifikatnya Bu. Apakah itu nanti bentuk kolektifnya seperti kelompok atau apa? Nanti disampaikan aja nama kelompoknya nantinya. Ya kemarin itu setoran wakafnya itu misalnya wakaf ASN Kemenak Kabupaten Padang Pariaman misalnya, itu sudah. Ya boleh. Itu gitu. Ya. Nanti kami akan tulisnya seperti itu. Berarti tidak atas nama wakif tapi atas nama lembaga begitu Pak? Ya. Karena nggak mungkin di kami list Bu nama-nama satu orang tidak bisa. Oke. Terima kasih. Baik. Ya baik, terima kasih. Bersama kita masih ada Pak Direktur Pemberian Zakat dan Wakaf dan para audiens, para partisipan yang berjumlah 450 orang. Alhamdulillah cukup banyak. Ya. Silakan. Silakan Pak Direktur. Lama dikit. Ya Pak, silakan Pak. Bu Muslimah dan kawan-kawan. Bu Muslimah dan kawan-kawan, tadi saya jelaskan, memang ini wakifnya Kementerian Agama. Tapi siapa yang berwakaf itu harus tercatat. Nah, misalnya Kemenak kabupaten ini di Sumbar. Tapi siapa orang tetap dicatat orang per orangnya. Nah, jadi jangan tercatat. Misalnya dari Kemenak Sumbar 1 miliar. 1 miliar itu siapa? Orang-orangnya harus tercatat kita namanya. Ya. Jadi itu. Jadi
nanti kita nanti bagaimana teknisnya kita dengan Pak Riko nanti kita atur teknisnya supaya ada sertifikat yang diberikan kepada yang bersangkutan. Karena ramai makanya tidak pada tanggal 28 itu. Nanti kalau nanti Pak Riko kita coba nanti ada 1 orang 2 orang semua saja nanti. Mungkin Pak Menteri sekian misalnya. Nah Pak Menteri kita kasih sertifikat nantinya pada tanggal 28 itu. Semua saja dulu. Jadi saya mohon betul harus teliti kita ini. Semua yang berwakaf itu semua namanya tercatat per orang. Walaupun wakifnya Kementerian Agama. So jelas siapa yang berwakaf itu. Atau ini Ibu ya, jadi seperti itu nantinya. Untuk memudahkan kita mengontrol. Ya. Siapa nanti mau mentersibirkan ke rekening ini, itu jelas orangnya. Namanya jelas, pegawai mana yang jelas. Saya minta nanti dari BSM ada blanko yang lah. Jadi artinya dia menyetorkan uang itu nama siapa, dari kemenak mana, apa segalanya di penampung ini, ya. Atau nanti sekaligus dibayarkan oleh Kemenak, misalnya 10 juta misalnya. Nah siapa-siapa orangnya harus ada di situ. Coba kita mudah mengontrol ya. Ini tolong tercatat betul orang per orangnya. Coba ya, kawan-kawan ya. Saya pikir itu jelas Pak Ses. Baik, terima kasih Pak Direktur Zakat Wakaf. Jadi Kementerian Agama ya bersama dengan bank penerima tentu juga akan merancang ya tanda terima meskipun itu belum memenuhi jumlah yang akan diterbitkan sertifikat wakaf uangnya. Tapi tentu setiap pewakif ya akan bisa memperoleh. Baik, kami mengundang ada dari Bapak Ibu yang lain. Ini juga ada pertanyaan ya dari partisipan. Selain ASN, boleh tidak ikut berwakaf? Staf dan tadi sudah disampaikan bahwa tentu ini akan dibuka bagi para pewakif di lingkungan kerja PNS maupun non PNS karena di dalam undang-undang tentang ASN juga ada kategori PNS dan kategori pegawai pemerintah non pegawai negeri. Oh ya, ini ada tadi pertanyaan dari mana? Dari Jawa Barat tadi ya. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Iya dari NTB Pak. Oh iya dari NTB. Silakan. Dari NTB. Iya ya. Bagaimana teknis wakaf uang ini di Kemenak? Apa semua ASN diharuskan ikut berwakaf? Kalaupun itu harus, kalau menurut saya lebih enaknya itu kayak zakat kita dipotong di gaji. Itu mungkin lebih bagus kalau dipotongnya di gaji seperti zakat. Nah nanti walaupun itu sedikit, nanti kalau dia sudah banyak, kalau sudah banyak kan bisa terkumpul, sudah bertahun-tahun kan bisa terkumpul berapa ASN ini sudah istilahnya tabung seperti itu. Kalau kita berwakaf sekaligus itu mungkin teman-teman kesulitan juga karena terlalu banyak kebutuhannya. Nah mungkin dengan kita dipotong di gaji seperti zakat, nah mungkin itu bisa kita semua ASN nanti ikut berwakaf. Terima kasih. Nah itu saja mungkin.
Ya, terima kasih. Dipersilakan kepada Pak Riko atau Pak Tarmizi untuk merespon. Sudah jelas? Sebetulnya ide Ibu bagus, cuma Bu ada kekhawatiran kita. Pasti banyak yang protes, pasti banyak juga yang ribut. Karena wakaf dan zakat itu berbeda. Iya, ya. Kalau zakat itu kewajiban, bahkan masuk ke rukun Islam. Iya. Sementara wakaf ini bukan seperti kewajiban seperti berzakat. Ya, mungkin bisa ditanyakan ke masing-masing ASN-nya, begitu maksud saya. Mungkin bisa ditanyakan sama ASN-nya, apa ikut berwakaf atau tidak, kan tinggal nanti dipotong digaji. Nah, kecuali memang permintaan bersangkutan gitu, bersangkutan ya. Ya. Tapi kalau saya kemarin teman-teman membuat surat edaran bukan berwakaf, tak mungkin kita lakukan itu, ya. Tidak diwajibkan, makanya masing-masing ASN itu bisa ditanyakan mau ikut berwakaf atau tidak, kan tinggal dipotong saja di gajinya. Tapi untuk launching ini Bu, begitu, terima kasih. Kalau bisa jangan ditanya Bu, ada berwakaf untuk launchingnya begitu. Ya. Iya, kalau untuk launching ini ada berwakaf gitu aja. Ya. Ya sudah ya, cukup ya. Cukup lah ya. Udah. Barangkali Pak Ses sudah cukup ya. Bu Wida saya. Halo? Bu Wida? Ya, halo, assalamualaikum. Halo? Itu mohon izin, Pak Sis dipanggil. Barangkali sudah selesai Bu Wida ya. Ya, baik Pak Dirut. Ya. Alhamdulillah, ya. Ini karena Ya, balik Bu Wida ya. Karena Bu Wida buka tadi. ya, baik. Baik, Pak Direktur, mohon izin Pak Sis dipanggil oleh teman-teman. Beliin saya nasi kalau ada. Launching hari ini. Akan membuka wawasan kita dengan zakat dan wakaf tentunya, dan kami sangat mengharapkan gerakan wakaf uang yang kita gagas ini akan membawa manfaat untuk kita semua dan ajak Bapak dan Ibu para ASN Kementerian Agama untuk bersama-sama mensukseskan wakaf uang ini. Untuk selanjutnya nanti insya Allah kita akan bertemu kembali pada tanggal 28 Desember 2020 mendatang. Itu dengan sudah ada
ikrar dari kita, sudah ada kata sepakat dari kita bahwa ASN Kementerian Agama siap melakukan wakaf uang. Barangkali begitu Pak Direktur, kurang lebihnya mohon maaf. Kami selaku panitia dan juga jajaran Ditjen Bimas Islam, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Info lebih lanjut silahkan diikuti berita-berita yang ada di web Bimas Islam. Kemudian juga nanti ada rapat koordinasi yang dipimpin oleh Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf untuk acara grand launching tanggal 28 Desember 2020. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Direktur. Ya Bu Hidayah. Ya, baik. Nah kalau bisa dengan teman-teman daerah kami undang rapat nanti mungkin 3 hari sebelum launching lah kita ngecek daerah mana yang sudah besar wakafnya nanti ya 3 hari lah nanti sebelum launching kita undang Zoom-nya nanti teman-teman di daerah ya. Ya. Baik. Makasih banyak atas hadirnya ya. Makasih. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Ya. Sama-sama kita sukseskan gerakan wakaf uang ASN Kementerian Agama. Siap. Siap, teman-teman. Terima kasih. Siap. Ya. Izin Pak Direktur, teman-teman semua. Salam sehat selalu. Nama asam tegak ya, 2 jam kok nih. Oh iya, silakan Pak. Bu Wida tuh alumni COVID. Pak Direktur ini. Singkatannya AKOP. AKOP, alumni Alhamdulillah, saya sudah lulus.